bibit-bibit perselingkuhan. Akhirnya pada suatu saat ada hal lain yang mungkin membuat mereka ini punya celah untuk berselingkuh. Akhirnya pada saat berselingkuh mendapatkan hal yang tidak didapatkan di pasangannya. Yang namanya pernikahan itu adalah butuh komitmen, butuh kesetiaan, bukan hanya sekedar kenikmatan seks semata gitu kan. Banyak fenomena dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat kita Indonesia, terutama perihal tentang perselingkuhan ya. Bahkan sampai kalangan bawah, sampai kalangan elit, bahkan kalangan artis itu juga dilanda dengan yang namanya fenomena ini. Bahkan sampai-sampai ada juga yang sampai dibuatkan film ya. Nah, film-film ini ternyata sebenarnya ada juga yang bisa kita ambil pesan moralnya ya. Contoh aja yang paling viral hari ini kan mungkin Ipar Adalah Maut ya. Yang dulu-dulu mungkin pernah juga tentang layangan putus ya, kayak gitu. Nah, ini kan tema-tema perselingkuhan yang diangkat ke dalam sebuah berita, ya kan? Ya. Panjang ini. Di sini kita coba vibes-nya di dekat rel kereta api ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi banyak tema-tema perselingkuhan ini yang sampai diangkat ke ranah film ya. Contoh yang lagi viral sekarang adalah Ipar Adalah Maut ya. Mungkin yang dulu-dulu itu ada juga yang layangan putus ya. Nah, ini kan tema-tema perselingkuhan yang dinaikkan menjadi narasi film. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi filmnya, bukan. Melainkan bagaimana cara kita bisa mengambil hikmah, mengambil suatu pelajaran dalam film tersebut, bahwasanya yang namanya pernikahan itu adalah butuh komitmen, butuh kesetiaan, bukan hanya sekedar kenikmatan seks semata gitu kan. Oke, mungkin bahasan perselingkuhan ini lebih saya kerucutkan lagi itu kepada tema kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi gitu ya. Karena memang berkaitan dengan tema-tema kita, yaitu tentang mindset, tentang pikiran, tentang psikologi ya kan. Jadi kita coba kerucutkan di sana ya. Kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi? Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menjadikan perselingkuhan ini terjadi dalam sebuah rumah tangga. Ya, kalau dalam kacamata saya mungkin ada 4 faktor yang bisa dibahas di dalam konteks kenapa terjadinya perselingkuhan. Yang pertama adalah faktor psikologi. Yang kedua adalah faktor kepuasan seksual, yang ketiga adalah faktor kepribadian, dan yang keempat adalah faktor substansi ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari faktor psikologi ya. Baik, dari faktor psikologi ini biasanya adanya kurang kepuasan, tentang kepuasan emosional, yaitu merasa tidak dicintai, merasa kurang dihargai, kurangnya komunikasi ya, sehingga muncul yang namanya ketidaknyamanan dalam rumah tangga tersebut. Karena sering direpetisi, tiap hari ketemu namun merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan ya. Kata-kata merasa ini kan baliknya ke psikologi diri ya. Masing-masing orang ini punya perasaan yang mungkin ada yang peka, ada yang enggak gitu kan. Banyak dari kita juga yang merasa pengennya pasangan kita itu peka terhadap kita. Tanpa kita ngomong, mereka sudah tahu apa yang kita inginkan. Nah, padahal ini seni komunikasi sebenarnya. Pasangan kita belum tentu ya, saya bilangnya belum tentu ya, karena ada juga yang memang peka gitu kan. Belum tentu tahu apa yang kita harapkan dari pasangan kita sebenarnya. Kita berharap ingin dipeluk tiap hari semisal, kita berharap ingin bercanda, bercengkrama, ingin digandeng tangannya tiap hari, tapi tidak mau mengungkapkan. Nah, kadang sampai menganggap si pasangan ini tidak romantis gitu ya, biasanya bilang gitu. Nah,
hanya dengan kata-kata tidak romantis nih, bingung kadang pasangan ini menyebutnya, saya memang bukan orang tipe romantis. Kata romantis ini seperti apa kan juga hanya labeling ya, maksudnya romantis versi masing-masing orang itu berbeda gitu. Jadi jika kata-kata romantis ini kemudian diartikan semuanya sama, maksudnya sudut pandang pemaknaan romantis ini sama, maka nggak ada orang yang nggak peka ya, istilahnya nanti akan terjadi persamaan persepsi. Oh berarti kalau nggak ngasih bunga ini berarti nggak romantis gitu kan. Padahal sebenarnya itu beda-beda perspektif. Romantis itu bisa jadi malah tidak dalam bentuk kata, tidak dalam bentuk perhatian yang mungkin perhatian lewat SMS, lewat WA atau apa, tapi bisa dibuktikan dengan cara langsung memperhatikan, langsung menggandeng tangannya, kemudian langsung membuatkan masakan, ya kan? Hal-hal seperti itu kan relatif ya, kata-kata romantis itu. Makanya perlunya seni komunikasi itu dibentuk, perlunya ilmu memahami pasangan itu supaya yang namanya rumah tangga ini bisa terjalin dengan baik, gitu kan? Kalau dalam agama konteksnya ya bisa sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jadi bisa mengerti pasangan ini seperti apa. Kemudian pasangan ini harusnya menjadi sebuah pelengkap dari kekurangan kita. Masing-masing itu nggak ada yang sempurna kok. Suami nggak sempurna, si istri juga nggak sempurna, tapi saling menyempurnakan kan gitu. Karena yang namanya konteks pernikahan itu kalau tidak dilandasi dengan yang namanya ibadah, maka ya masing-masing akan memunculkan ego gitu kan. Nah itu secara faktor psikologis ya. Pentingnya masalah komunikasi kalau faktor psikologi itu ya. Yang kedua adalah tentang faktor kepuasan seksual ya. Faktor kepuasan seksual ini juga banyak menjadi faktor yang menentukan perselingkuhan itu bisa terjadi dalam rumah tangga. Jadi banyak pasangan juga yang ternyata tidak bisa terpuaskan hasrat seksualnya dengan pasangannya pada saat berumah tangga. Bisa jadi dikarenakan mungkin fantasi-fantasi seksualnya ini tidak dikomunikasikan dengan baik dengan pasangannya. Salah satunya itu ya. Jadi dia punya fantasi seksual yang wah, pokoknya dia punya fantasi seksual yang bikin seru lah ya istilahnya, berfantasi seksualnya, namun dia tidak bisa mengkomunikasikan terhadap pasangannya sehingga pasangan ini tidak tahu apa yang dimau. Namun si A ini tadi mungkin merasa suami atau istri harus bisa memahami dia begitu, sehingga terjadilah yang namanya memendam, nggak puas dengan kepuasan seksualnya tadi, tapi tidak mau menyatakan. Bahkan lebih banyak cenderung kepuasan seksual ini ditutup-tutupi, bahkan dianggap dengan berbohong ya. Kalau ditanya sama pasangan, kamu puas nggak dengan servis saya? Kamu puas nggak dengan hubungan intim kita, gitu kan? Rata-rata menjawab puas, padahal di hatinya itu sedang tidak puas. Menjawab puas hanya untuk meredam amarah atau hanya untuk supaya tidak ribut dengan pasangan, hanya untuk supaya pasangan ini merasa puas gitu kan. Nah ini akhirnya menjadi benih-benih, bibit-bibit perselingkuhan. Akhirnya pada suatu saat ada hal lain yang mungkin membuat mereka ini punya celah untuk berselingkuh, akhirnya pada saat berselingkuh mendapatkan hal yang tidak didapatkan di pasangannya. Nah inilah yang akan menjadi bibit-bibit perselingkuhan akhirnya gitu kan. Nah itu dari kepuasan faktor seksual ya, faktor kepuasan seksual. Berikutnya yang ketiga adalah dari faktor kepribadian. Nah dari faktor kepribadian ini kalau dihubungkan dengan karakter diri, ya ini masih berhubungan dengan episode-episode sebelumnya ya. Maksudnya karakter diri ini memang terbentuk dari masa lalu. Dan masa lalu ini otomatis kita pasti melibatkan, kalau dari masa lalu yang mulai dari masa pengasuhan, kemudian masa lingkungan ya, masa dia berbaur dengan masyarakat, dengan lingkungan kerjanya, sekolahnya, kemudian lingkungan masyarakatnya juga kan gitu. Ini akan membentuk karakter dia, karakter pasangan kita, sehingga karakter ini akhirnya dibawa sampai ke dalam rumah tangga ya. Nah
karakter yang sudah kebentuk ini tadi, sudah terbentuk dalam lingkungannya, dalam keluarganya, kemudian dihadirkan dalam sebuah rumah tangga, si istri pun juga sama seperti itu. Si suami punya karakter karena terbentuk dengan lingkungan dan masa lalunya, si istri juga begitu, mempunyai karakter yang sama-sama terbentuk dengan masa lalunya, akhirnya disatukan dalam satu pernikahan, gitu kan. Nah, jika tidak adanya komunikasi yang baik, maka yang namanya karakter satu dengan yang lain ini akan saling punya pendapat yang berbeda. Jadi itulah misteri dari pikiran bawah sadar kita pada saat kita terbentuk dari lingkungan yang sering membicarakan satu tema yang sama, maka akan menjadi sebuah belief system ke dalam diri kita yang entah mengapa dengan keyakinan tersebut tiba-tiba entah dari faktor apa kita bisa melakukan hal yang kita benci itu tadi. Tentang perselingkuhan, kita benci dengan perselingkuhan, tiba-tiba ada hal yang terjadi pada diri kita, akhirnya kita berselingkuh. Seperti itu, ya. Nah, jadi tema kali ini sudah cukup ya tentang faktor apa yang menjadi penyebab perselingkuhan. Untuk tema-tema berikutnya tetap silakan nantikan supaya teman-teman bisa mendapatkan satu ilmu yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama tentang pikiran, tentang psikologi, dan tentang ketenangan hati dan jiwa ya. Kami tetap akan membahas hal-hal yang bisa berkaitan dengan hal itu, dan tentunya paling sering berkaitan dengan pengembangan diri, kemudian luka batin, kemudian hutang ya. Ini yang paling sering dibicarakan oleh orang sih sebenarnya, permasalahan orang kan di sana ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Kami mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.